Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah ila akhiril hadis. Yang kami hormati dan berbahagia keluarga besar pengantin pria dan wanita, juga yang berbahagia kedua pengantin yang alhamdulillah sejak akad tadi sudah sah menjadi suami istri, sudah halal yang tadinya haram. Namun di setiap tausiah pernikahan saya selalu ingin mengingatkan kepada diri pribadi dan juga khususnya pengantin baru maupun pengantin bau. Akad itu mudah diucapkan, bahkan mungkin tidak sampai 1 menit akad itu sudah sah. Namun yang berat adalah konsekuensi dari akad itu, pertanggungjawaban dari akad itu dunia akhirat. Kan itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan, ittaqullah bin nisa. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, yakni istri-istri kalian. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian menjadikan mereka sebagai istri karena amanah dari Allah. Amanah artinya taklif, ada beban yang harus dijalankan, ada konsekuensi kewajiban yang harus dijalankan. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan halal farji mereka karena kalimah-kalimah Allah, yakni kalimah ijab qabul. Karena itu yang pertama tentu ingin mengingatkan agar kita semua yang sudah berumah tangga khususnya atau yang baru menikah tadi pagi, juga anak-anak yang masih mempersiapkan diri ke jenjang pernikahan, maka sadarilah pertama bahwa pertanggungjawaban dari akad itu membutuhkan ilmu. Ya, ini paham apa saja kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan juga paham apa saja kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Kemudian nanti berikutnya kalau sudah dianugerahi anak, berarti juga wajib paham hukum syara yang terkait dengan mendidik anak dan seterusnya. Kewajiban bertetangga, termasuk tentu kewajiban-kewajiban yang sudah berjalan selama ini, baik ibadah termasuk birrul walidain. Karena pernikahan tidak boleh mencerabut suami istri itu dari kerabatnya, tidak boleh memutuskan silaturahim dengan kerabatnya. Maka persiapan yang harus dilakukan, wabil khusus kepada para pemuda-pemudi ya yang menuju jenjang pernikahan, persiapkan ilmunya. Karena pernikahan itu harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat, terutama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memang tidak mudah, bagaimana kemudian mempertanggungjawabkan rumah tangga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja semua yang berumah tangga pasti menginginkan yang namanya kehidupan rumah tangga yang sakinah. Sakinah yakni tumakninah, tenang, tentram, damai, tertata ya dengan rapi. Karena itulah rumah tangga akan menjadi sakinah kalau tentu saja
unsur-unsur pembentuk keluarga sakinah itu dipenuhi oleh kedua ya suami istri. Sakinah atau ketenangan merupakan konsekuensi logis, sesuatu yang pasti akan kita peroleh manakala masing-masing pihak menjalankan kewajiban untuk memenuhi pasangannya. Nah, dalam pernikahan untuk mewujudkan kesakinahan ada dua sisi yang harus dipahami dan dijalankan. Yang pertama, hubungan antara suami dengan istri adalah suhbah, persahabatan. Jadi suami istri adalah laksana dua orang sahabat yang akrab, yang dekat, saling bercengkrama, ya, sehingga tidak kaku rumah tangga itu, tidak terlalu formal, tapi seperti dua orang sahabat. Namanya sahabat berarti segala rahasia, segala ya persoalan itu diketahui bersama dan diselesaikan bersama dengan cara yang santai, dengan cara yang rileks. Maka kita lihat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu beliau bergurau dengan istri-istri beliau, ya, beliau balap lari, beliau menggoda istrinya, mencolek pipinya dan sebagainya. Itu tanda bahwa rumah tangga beliau sangat ya harmonis, rumah tangga beliau sangat romantis gitu ya. Tidak seperti ya dua orang yang seolah-olah dalam posisi satu pemimpin, satu yang dipimpin, tidak. Sahabat, suami istri adalah sahabat. Ini aspek yang pertama yang harus ditumbuhkan dalam rumah tangga. Yang kedua, tentu saja ada posisi qawwam. Harus ada yang menjadi penanggung jawab, harus ada yang jadi pemimpin. Pemimpin dalam arti bukan penguasa, tapi yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya hukum-hukum Islam di rumah tangga. Dan Allah telah memilih suamilah yang jadi qawwam. Maka suami harus mempersiapkan juga ilmunya untuk menjadi qawwam, yang mengarahkan, yang mengokohkan, yang tentu bertanggung jawab terhadap jalannya kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dan pada titik tertentu suami diberikan hak untuk memberikan hukuman ketika terjadi ya pelanggaran terhadap syariat, misalnya istri melakukan nusyuz. Nah, kalau dua sisi ini dijalankan, yakni satu sisi sebagai sahabat ya yang bercengkrama, saling bersenda gurau, akrab, tapi sisi lain ada fungsi qawwam, maka kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan tertib, dengan teratur, sesuai dengan tuntunan syariah, dan hasilnya adalah sakinah. Nah, dengan demikian sakinah itu adalah sesuatu yang harus diraih, diupayakan, bukan sesuatu yang given dari langit, tapi memang harus ditempuh oleh kedua belah pihak. Pada intinya ketika suami menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya yang untuk memenuhi hak istrinya, istrinya jadi sakinah. Dan sebaliknya, istri ketika menjalankan kewajibannya dengan baik kepada suaminya, hak suaminya terpenuhi, maka suaminya juga jadi sakinah. Itu baru suami istri sakinah. Nanti kalau punya anak, berarti dipenuhi kewajiban-kewajiban kepada anaknya hingga hak anak terpenuhi, anak jadi sakinah, dan anak juga menjalankan kewajibannya kepada orang tuanya sehingga hak orang tuanya terpenuhi, jadi orang tua sakinah. Itulah keluarga sakinah. Mudah-mudahan dua prinsip ini, yakni suhbah ya, persahabatan, dan juga qawwam, kepemimpinan, dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian keluarga berjalan dengan rileks, dengan santai, dengan akrab, tapi tetap dalam koridor syariah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada lain kali itu ya, sekali lagi selamat kepada keluarga besar pria dan wanita, dan pada akhirnya saya ingin mendoakan mudah-mudahan Zaki dan istri, ya sekarang sudah istri, Allah anugerahkan ya kepada keluarga antum sakinah disertai dengan mawaddah warahmah, dianugerahi anak-anak yang soleh dan solehah, serta dianugerahi rizki yang berkah berlimpah. Dan tentu saja semua itu jadikan modal untuk dakwah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.